Kapan terakhir kalian nonton pertandingan World Cup 90 menit tanpa sekalipun buka-buka TikTok? Kalau jawabannya nggak pernah, berarti kalian ada di tempat yang tepat. Kita tuh sebenarnya masih menikmati pertandingan atau menikmati reaksinya aja ya? Dan akhirnya sih hasil komunikasi itu jadi angka gitu ya, jadi likes, Iya. jadi views, repost, trending gitu. Bukan dari kualitas pesannya. Bukan. Nah ya itu juga salah satu yang bikin World Cup itu jadi berubah gitu ya, dari kompetisi jadi kompetisi perebutan algoritma gitu kan. Bukan cuma 48 negara yang bertanding gitu, tapi juga ribuan brand, jutaan konten kreator, dan miliaran users gitu. Semuanya tuh berlomba-lomba rebutan tempat di timeline orang, di timeline kita nih. Disabotcom. Halo semuanya, selamat datang kembali di Disabotcom. Hari ini kita mau ngomongin soal World Cup, tapi bukan soal tendangan bebas Ronaldo ya, atau perdebatan apakah Messi lebih hebat dari Ronaldo. Apakah Messi ini adalah GOAT atau Ronaldo yang GOAT? Karena aku juga sebenarnya nggak terlalu paham sih soal bola. Yang mau kita bahas justru lebih seru nih dari itu. Siapa yang sebenarnya menang di World Cup? Bukan Mbappe, bukan Argentina, bukan juga Brazil. Jawabannya mungkin akan mengejutkan kalian. Sebelum kita mulai, ada satu pertanyaan yang harus jawab jujur nih. Kapan terakhir kalian nonton pertandingan World Cup 90 menit tanpa sekalipun buka-buka TikTok? Kalau jawabannya nggak pernah, berarti kalian ada di tempat yang tepat. Sekarang mungkin kita nggak nonton. Iya, karena sekarang mungkin kita nggak nonton pertandingannya full, tapi tahu semua dramanya ya. Dari TikTok, Reels, IG, X, Threads, meme. Jadi yang bertanding bukan cuma tim nasional, juga brand, media, influencer, bahkan admin mimin sosial media. Hari ini kita akan bahas isu yang lebih besar dari sekedar event tanding bola. Gimana World Cup berubah dari sporting event jadi arena perebutan atensi, emosi, engagement, bahkan identitas. Dan lucunya ya, kadang yang paling viral itu bukan golnya loh, tapi ekspresi pelatih, tuh meme pemain, aksi pemain di lapangan, supporter nangis, dan netizen Indonesia nih yang somehow bisa aja tuh ngaitin World Cup dengan hal-hal receh. Cutol dikit nih ya, aku tuh jadi teringat mimpi yang mungkin juga paling ditunggu-tunggu nih sama seluruh rakyat Indonesia. Kapan ya timnas Indonesia akhirnya main di World Cup? Bangun cicubit biar bangun. Lihat begini Ci. Jauh gitu. Teropong yang kecil banget. Ya kalau dipikir-pikir ya, World Cup sekarang tuh ya udah kayak supermarket perhatian ya. Iya. Semua orang pengen numpang lewat, dari brand, media, politisi, influencer, UMKM ya. Dan bahkan akun receh dengan 200 follower juga tiba-tiba bikin konten World Cup ya. Malah nggak nyindir kita ya. Oh iya ya. Kita akunnya nggak receh loh, walaupun subscribernya masih 200-an. Nah, kalau gitu ayo dong buru-buru naikin subscriber kita dengan subscribe di Disabotcom. Iya, biar Supaya lebih banyak. kita bisa bilang 500, 1000. Nah sekarang itu emang ada satu hal sih ya yang jadi mata uang paling mahal nih di era sekarang nih, yaitu perhatian manusia gitu. Istilahnya tuh attention economy. Ya kan, karena kan informasi itu udah banyak banget gitu sekarang. Yang langka dan diperebutkan justru sekarang fokus orang. Gitu. Nah itu justru ya kan, kalau World Cup kan salah satu dari sedikit momen yang masih bisa bikin itu miliaran eyeballs tuh ngeliatin fokusnya sama saat yang bersamaan. Bayangin aja ya pada saat final Piala Dunia ya, orang dari Tokyo, Buenos Aires, mana tuh ujung bawah di Antartika kali juga ya, dari London ke Jakarta, semua literally nonton hal yang sama di saat yang bersamaan loh, regardless time zone.
Iya. ya kan? Dan di era algoritma yang masih terfragmentasi kayak sekarang ini nih, FYP gue kan beda ya sama FYP kalian kan ya. Itu mahal banget secara komunikasi. Iya, makanya ya Miss, World Cup itu jadi ladang emas tuh. Bukan banget. cuman buat FIFA doang, dan bukan juga buat cuman buat broadcaster aja gitu ya, tapi justru juga buat siapapun yang mau masuk ke percakapan global Betul, gitu ya. betul. Semua tuh pengen masuk ke timeline kita nih, gitu kan. Makanya attention tadi itu jadi rebutan. Dan semua brand itu kayak merasa harus gitu loh ikut nimbrung di World Cup. Padahal kan nggak semua brand itu juga nyambung gitu kan sama bola, gitu ya. Tapi semua itu takut gitu kalau kehilangan momentum percakapan. Kayak kalau nggak ikut conversation tuh kayak apa ya? Takut dianggap gak relevan gitu loh. Atau bodoh banget sih lo. Lu nggak trendy banget sih. Nggak update. Ya. Nah, lucunya itu adalah ketika brand-brand yang sama sekali nggak nyambung sama bola, ikut-ikutan nimbrung, ya kan? Nah, nggak peduli ya itu produknya apa, campaign World Cup ikut-ikutan dia. Ya, tiba-tiba ada diskon World Cup lah, padahal jualannya vitamin rambut. Promo go gitu ya, padahal paket juara gitu ya, jualannya skincare gitu. Malah dikasih pinjol kan? Ada hubungannya sama sekali. Buat ikut Polymarket kali itu. Tapi ini gak cuma sekedar lucu aja sih, ini sebenarnya nunjukin hal yang serius kan ya. World Cup itu bukan cuma sekedar pertandingan gitu. Tapi itu tadi arena merebut perhatian, emosi, identitas, dan tentu saja ya ujung-ujungnya duit lah ya. Udah ya udah. Soalnya gimana pun juga akhirnya World Cup itu jadi content source, jadi meme generator gitu ya, emotional trigger, dan ya itu jadi bahan percakapan global. Nah, ini aku mau lempar satu pertanyaan ya yang mungkin agak ganggu ya buat aku. Kita tuh sebenarnya masih menikmati pertandingan atau menikmati reaksinya aja ya? Karena kan sekarang banyak banget tuh ya orang yang nggak nonton full match gitu. Tapi tahu tuh semua dramanya dari nonton highlight aja cukup gitu. Drama itu penting, Mel. Iya cukup lah tuh nonton dari reactionnya TikTok, meme ya di threads atau X gitu. Bener banget. Dulu tuh kan orang nonton pertandingan untuk tahu hasilnya, ya kan? Jadi terusin gitu nontonnya. Nah sekarang hasil pertandingan sering jadi bahan mentah buat ekosistem konten justru malah. Iya, udah gitu ada juga sih fenomena yang disebut second screen behavior ya. Jadi orang tuh sambil nonton TV, mereka tuh bisa scrolling, bikin tweet, ngecek TikTok gitu ya. Terus kemudian buka grup WhatsApp, ujung-ujungnya bisa marah-marah lagi sama di grup keluarga gitu kan ya. Stalking pemain. Iya, itu number one itu. Iya. Jadi akhirnya perhatiannya tuh terpecah gitu kemana-mana. Gak hanya cuma ngeliatin layar. Terus platform begini nih disukai, platform digital tuh suka banget sama kayak gini, sama tren seperti ini. Soalnya makin lama kita online, makin bagus lah buat mereka. Ya malah kadang nggak fokus ke pertandingan kan, tapi fokusnya ke komentar netizen. Iya, benar. Paling nggak gue sih yang begitu. Ya juga kok gue juga. Kalau bisa udah tahu duluan hasilnya lebih seneng sih gue. Ya emang beda sih ya sama dulu ya. Dulu broadcaster TV itu bersaing sama stasiun TV. Nah sekarang saingan siaran langsung bukan cuma stasiun lain saingannya gitu, tapi saingan sama TikTok, Reels gitu ya, YouTube Shorts ya. Yang menawarkan versi 10 detiknya itu dari drama 90 menit. Iya benar Mal. Tapi sebenarnya ya gue tuh masih orang yang masih percaya gitu kalau emang sebenarnya masih banyak banget sih fans bola yang nonton bola dari awal sampai akhir gitu kan, lengkap dengan teriakan-teriakan penuh emosi kalau jagoannya ngegolin, atau bahkan kalau jagoannya gagal paning gitu ya, gregetan gitu kayak suami gue tuh. Kalau jagoannya main mau jam berapa aja, mau lagi ngapain aja, di mall kayak di bioskop, kalau jagoannya lagi main udah bela-belain dia nonton. Wah, kalau gitu nih selama bulan Juli nggak ada editan nih pas ini. Nah, tapi ya gue juga nggak bisa pungkiri gitu kalau sekarang itu memang makin banyak orang yang nonton World Cup itu nggak bener-bener nonton gitu kan, dan itu memang jadi kayak mengubah segalanya loh. Jujur aja sih Ci, kan sekarang siapa sih, kita juga
penonton tuh paling lebih inget gitu ekspresi dari pemain yang misalnya nangis gitu di lapangan dibanding inget skornya. Udah gitu juga ini kan jadi mempengaruhi cara pertandingan itu sendiri dipresentasikan akhirnya. Jadi kamera pertandingan jadi lebih dramatis. Terus di close up-nya lebih banyak, ada reaction shot, dipanjang-panjangin gitu ya. Karena yang dicari tuh bukan cuma gamenya, tapi ya clippable moments gitu buat jadi konten. Betul. Ya emang kan attention span kita kan lama-lama kan makin pendek memang ya. Kadang orang tuh lebih suka nonton momen yang paling chaos yang dalam 15 detik aja. Betul. Males ya nonton 90 menit. Nonton highlight itu lebih enak. Buat ya. kita. Iya, benar-benar. Jadi yang penting itu memang highlights kan ya. Ini soalnya kita mikirnya ini TikTokable nggak nih, gitu kan. Momen yang Instagramable ini yang jadi sama pentingnya dengan momen yang menentukan kemenangan sebenarnya. Dulu-duluan, gue udah posting duluan. Ya kayak benar. Nah, kalian tuh percaya nggak sebenarnya World Cup itu mungkin jadi salah satu meme factory terbesar dunia gitu. Iya, benar. Percaya sih, percaya banget itu malah. Satu ekspresi pemain tuh bisa hidup bertahun-tahun tuh di Selamanya malah. Ya kan once you go in the internet, it's always there, ya enggak? Betul. Ingat nggak tuh foto Cristiano Ronaldo yang nangis tuh waktu Portugal kalah ya? Atau Messi yang akhirnya angkat trofi di 2022 tuh. Itu ini ya, momen yang ini banget gitu ya. Menyentuh gitu ya. Humanis. Gitu ya. Itu bukan cuma momen olahraga tuh ya. Sekarang itu jadi event budaya global. Secara komunikasi budaya juga meme tuh sekarang jadi bahasa universal kan ya. Orang bisa beda negara, beda bahasa, beda budaya gitu. Tapi bisa ngerti humor yang sama gitu. Cuma lewat gambar atau video 3 detik. Nah itu kan komunikasi yang luar biasa ya sebenarnya. Kita bertahun-tahun ya belajar bahasa Inggris. Tapi buat ngerti meme gak perlu tahu bahasa Inggris. Sini berpuluhan tahun belajar bahasa Mandarin kagak pinter-pinter. Tapi begitu ngelihat ada meme, gue paham dia ngomong Kamu apa. soalnya belajarnya di Duolingo. Tapi iya. Pinter. Tapi begitu ada meme, dia buka Weibo ada meme, wah aku ketawa karena gue paham. Nah, brand itu sebenarnya juga sadar sebenarnya soal itu ya. Makanya sekarang tuh ada istilah real time marketing gitu ya. Di media sosial brand-brand besar itu mereka tuh literally gitu siaga selama pertandingan berlangsung. Gitu kan. Jadi kayak mereka tuh jadi kayak newsroom redaksi media aja gitu. Kerjaannya nungguin momen yang bisa diviralin. Iya, masalahnya momen tuh kan umurnya pendek ya. Setelah 15 menit udah basi ya, orang lain udah posting duluan gitu. Hati gue. Kena deh tuh miminnya kan. Kadang malah si mimin brand ini lebih cepat daripada komentator bola. Golnya belum di replay, belum dibahas nih sama komentator. Tweet brandnya udah naik dulu. Udah disiapin lama. Kalau A pakai ini, kalau B pakai ini. Banyak versi. Iya, tapi sebenarnya ada sisi gelap sih sebenarnya dari semua ini ya. Karena makin banyak yang ikut conversation, makin banyak juga tuh yang memaksa relevansinya gitu ya, maksa biar nyambung gitu. Brand ikut ramai bukan karena punya sesuatu yang meaningful untuk disampaikan, itu belum tentu, tapi sebenarnya karena kayaknya sih ya takut nggak terlihat gitu. Iya, digital communication ini yang bikin pressure sih, Mel, pressure yang gede ya. Kalau nggak ikut percakapan nanti dianggap nggak eksis. Iya, betul. Mana aja gitu. Ya karena kan engagement sekarang itu segalanya ya. Padahal viral kan belum tentu meaningful atau ada artinya, ya kan. Kadang brand cuma mau rame-rame aja, tanpa relevan. Yang penting kita FYP loh, di dunia attention ekonomi kayak gini, viral tuh kan makin penting. Rasanya. Dan akhirnya sih hasil komunikasi itu jadi angka gitu ya, jadi likes, jadi views, repost, trending gitu, bukan dari kualitas pesannya. Bukan. Nah ya itu juga salah satu yang bikin World Cup itu jadi berubah gitu ya, dari kompetisi jadi kompetisi perebutan algoritma gitu kan, bukan cuma 48 negara yang bertanding gitu, tapi juga ribuan brand, jutaan konten kreator gitu kan, dan miliaran users gitu. Semuanya tuh berlomba-lomba rebutan tempat di timeline orang, di timeline kita nih. Mungkin gak di timeline gue. Kalau pernah nonton bola, Gue gak nonton bola. nggak pernah. Ya, Udah gitu tengah malam pula pastikan ini mainnya. Iya, benar. Kalau kita kritis nih ya, sebenarnya siapa yang paling diuntungkan ya dari attention ekonomi ini? Platform digital Fit pasti ya. IG, TikTok, X ya, YouTube.
makin emosional pertandingannya kan makin lama tuh orang scrolling. Iya. Terus ya makin lama scrolling makin banyak tuh iklan yang tampil. Iya, sayangnya kan World Cup sekarang bukan cuma bisnis olahraga lagi ya kan. Ini udah bisnis data, traffic, engagement, advertising. Lah si FIFA jualan hak siar, broadcaster jualan slot iklan kan, platform jualan apa? Ya datanya kalian, data kita, perilaku kita nih, kita jual nih ke pengiklan gitu. Iya, platform-platform itu emang suka banget tuh sama konten-konten olahraga ya. Karena emosinya kan tinggi tuh Ya, kalau olahraga. emotion. Marah, ada seneng, ada nasionalisme nih kalau kayak World Cup kayak gini Iya, kan. betul. Ada debat, ada fan war gitu. Iya, Semua itu bener. kayak engagement paradise gitu ya. Karena semuanya jadi bisa bikin engagement naik. Dan kita tuh ngerasain kita dapat hiburan gratis kan ya, soalnya nggak usah datang ke pertandingan, nggak usah bayar tiket gitu ya. Padahal sebenarnya kita tuh lagi menukar sesuatu yang sangat berharga gitu, waktu dan perhatian kita gitu. Jadi ada kutipan terkenal sih, ini pasti Missy tahu nih, karena ini anak tech kan dulu. Katanya if you are not paying for the product, itu artinya you are the product gitu. Iya. Jadi kalau kamu nggak bayar buat layanan itu, berarti ya lu yang dijual. Jadi komoditas, benar. Oh, berat ini berat ya. Jadi selama ini kita bukan penonton sebenarnya ya. Tapi inventory iklan berjalan nih kita. Betul. Iya kan, manusia berubah jadi angka engagement rate. Nah, begitu. Iya. Tapi ya memang itu realitanya ya. Unfortunately yang dijual sekarang kan bukan cuma pertandingan. Waktu, fokus kita, emosi kita, semua lah udah ambiar. Iya, dan emosi itu juga diperkuat sama algoritma kan. Betul. Platform tuh tahu kalau konten yang memicu emosi yang kuat kayak marah, senang, bangga, sedih, itu akan lebih lama gitu ditonton sama orang. Makanya konten-konten yang bermuatan emosi itu didorong untuk lebih banyak gitu. Iya. Dan World Cup itu kayak jadi tambang emas emosi buat platform. Banget. Jadi mungkin sekarang World Cup itu bukan cuma soal siapa yang dapat piala kan, tapi juga siapa nih yang paling berhasil merebut perhatian dunia. Iya, karena di era sekarang perhatian itu sama dengan kekuasaan gitu, dan si World Cup ini salah satu ya dari sedikit momen di mana kekuasaan itu bisa diperebutkan semua orang, dari FIFA, brand global, kreator konten, sampai kita nih yang nonton sambil buka TikTok Atau IG Reels. atau IG. Iya. TikTok, saya bukan anak TikTok. Kan masanya udah saya enak ya. Ya, sebenarnya World Cup tuh adalah contoh yang paling besar nih bagaimana olahraga, media, algoritma, emosi dan budaya internet itu jadi bercampur jadi satu dan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pertandingan sepak bola. Nah, mungkin setelah obrolan hari ini kita bisa jadi sedikit sadar diri ya gitu. Sadar kalau kita ini bukan penonton, Kakak. Kita ini bagian dari mesin komunikasi global itu loh. Setiap scrolling, setiap like, setiap komentar yang kita tinggalin gitu. Ini love, ini like. Salah emosi. Iya. Dan internet itu emang berhasil bikin semua orang itu merasa kayak harus ikut komentar gitu kan ya. Bahkan yang nggak ngerti bola kayak gue gini pun juga pengen ikutan nimbrung gitu. Nah, kalau kamu merasa obrolan hari ini relevan, dan kami sih berharap iya ya, jangan lupa follow, like, subscribe, dan share di Sabotcom ke teman-teman kamu. Terutama nih buat teman-teman kamu yang siap begadang buat nonton Piala Dunia. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan episode-episode berikutnya di sela-sela nonton bola. Supaya makin banyak juga nih yang sadar kalau komunikasi itu bukan cuma soal bicara, tapi juga soal siapa yang kamu pilih untuk didengar dan siapa yang kamu percaya untuk bikin kamu berpikir atau merenung. Ya, yuk sampai ketemu di episode berikutnya yang nggak kalah seru. Terima kasih ya sudah dengerin di Sabotcom. Diskusi asik dan berbobot komunikasi. Di Sabotcom.